Kembalinya Dewa Perang Bab 381-390. Bab 381. Namun, yang mengejutkan mereka, seseorang masih pergi. Dia telah meningkatkan tawaran hanya dengan satu. Itu jelas merupakan langkah untuk memprovokasi Zain Suarez. Perwakilan grup Bintang Oriental mulai panik. Siapa yang bahkan melakukan itu? Selain itu, ada kesepakatan tak terucapkan di antara para penawar untuk menaikkan harga 10 juta dengan setiap tawaran. Semua orang dari parti Zain menatap Levi dengan sedih. Beraninya mereka memprovokasi kita. Zain, bagaimanapun, hanya menahan seringai jahat di wajahnya. Anda berani mengancam saya. Anda meminta masalah. 3,1 miliar. Zain menaikkan tawaran 100 juta lagi dan memelototi Levi. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa mengikuti. 3,1 miliar, 1. Levi tidak menyerah. Anda. Zain hampir meledak karena marah. Pria ini pasti sedang mempermainkanku. Semua orang hanya bisa menatap Levi dengan kaget. Dari mana dia mendapatkan nyali untuk bermain-main dengan tuan muda keluarga Suarez? Dia pasti daging mati. Zoe juga khawatir. Dia tahu persis betapa kuatnya keluarga Suarez, dan dia tidak ingin masuk ke buku buruk mereka. Levi sedang bermain api. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. 3,2 miliar. Zain terus menaikkan tawaran. Keluarganya telah menganggarkan tawaran 3 juta, tetapi penampilan Levi telah memaksanya untuk membatalkan rencana mereka. Dia tidak punya pilihan selain menambahkan 200 juta lagi. Aku akan membunuhmu dan tidur dengan istrimu setelah ini selesai. Dia menggeram dalam hati. Levi tetap tidak terpengaruh, 3,2 miliar, 1. Kamu B***. Zain menghentakkan kakinya ke lantai sementara anggota partinya yang lain terdiam. Apakah dia belum cukup? Sementara itu, semua orang di kerumunan memandang dengan kerutan di wajah mereka. Anak ini melakukannya dengan ekstrim. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa mengambil ini. Zain mengangkat dayungnya lagi dan berteriak, 3,5 miliar. Wow! Kerumunan menarik napas kolektif ketika dia mengumumkan tawarannya. Perwakilan Oriental Star Group sangat gembira. Itu jauh lebih dari yang mereka harapkan. Zain memelototi Levi lagi dengan arogan. 3,5 miliar adalah yang paling dia mampu karena ada biaya lain yang harus ditanggung keluarga Suarez. Yang ingin dilihatnya hanyalah apakah Levi punya nyali untuk menaikkan tawaran lebih jauh. Jika tidak, Zain akan mendapatkan grup Bintang Oriental seperti yang seharusnya. Jika Levi cukup bodoh untuk menawar lebih tinggi, Zain akan menyingkir dan melihat upaya putus asanya untuk menghasilkan uang tunai senilai 3,5 miliar. Semua mata tertuju pada Levi pada saat itu. Zoe menahan napas dengan cemas. Yang mengejutkan semua orang, Levi mengangkat dayungnya perlahan dan berteriak, 4 miliar. Apa? 4 miliar. Ruangan menjadi sunyi senyap setelah Levi mengumumkan tawarannya. Semua orang mengharapkan dia untuk meningkatkan tawaran hanya dengan satu. Siapa yang tahu dia akan menambahkan 500 juta lagi. Zain dan partinya hanya bisa melongo melihat Levi. Sepertinya dia tidak main-main. Zoe, di sisi lain, mulai panik. Apakah dia gila? 4 miliar. Mau dapat uang dari mana? Apakah dia bercanda? Pergi sekali, 2 kali, terjual, Oriental Star Group telah dibeli oleh Mer. Levi Garrison seharga 4 miliar. Lelang berakhir secepat itu dimulai. Perwakilan Oriental Star Group telah menuai hampir 2 kali lipat dari jumlah yang mereka rencanakan. Itu membuat mereka gelisah karena kegembiraan. Zain membanting tinjunya ke kursi berulang kali. Pembuluh darah mulai muncul di lehernya saat wajahnya berubah menjadi cemberut jelek. Bab 382. Keluarga Suarez telah merencanakan untuk mengambil alih grup Bintang Oriental sebagai langkah pertama yang penting untuk masuk ke pasar Hampton Utara. Dia telah mengecewakan seluruh keluarganya. Zain mengangkat kepalanya dan menatap Levi dengan dingin. Nah, Pak, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda akan menghasilkan 4 miliar yang Anda janjikan? Semua orang tersentak dari keterkejutan mereka ketika mereka mendengar itu. Ini 4 miliar. Apakah dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Bahkan Zoe tidak yakin. Sejak kapan dia punya 4 miliar? Beberapa anggota staf berjalan ke arah Levi. Pak, Anda perlu membuktikan aset Anda untuk mengikuti tender. Anda satu-satunya di sini yang belum melakukannya. Kami harap Anda mengerti, mereka menjelaskan sambil tersenyum. Levi mengeluarkan kartu hitam dan berkata, saya membayar dengan kartu. Tidak ada yang percaya padanya. Ini 4 miliar, demi Tuhan. Jenis kartu kredit apa yang bisa menampung uang sebanyak itu? Semua pengeluaran mereka datang langsung dari cadangan perusahaan mereka. 5 menit kemudian, sekelompok besar anggota staf bergegas ke sisi Levi. Mereka tampak seolah-olah mereka siap untuk bersujud kepadanya. Tuan Garrison, transaksi berhasil. Oriental Star Group sekarang menjadi milik Anda.
Ini kartumu. Manajer membungkuk dalam-dalam dan menyerahkan kartu bank kepada Levi dengan dua tangan. Kerumunan mengeluarkan napas kolektif. Itu berhasil. Dia membayar 4 miliar dengan kartu. Zain dan bola mata partinya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Mereka tidak menyangka akan bertemu orang kaya seperti itu pada perjalanan pertama mereka ke Northampton. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zoe dalam hal betapa bingungnya dia. Dia masih terguncang karena shock menyaksikan Levi membeli seluruh resor pagi itu. Dia tidak bisa mempercayai matanya ketika dia telah membuang 4 miliar lagi untuk membeli grup bintang Oriental. Dari mana dia bahkan mendapatkan uang itu? Dia benar-benar bangkrut 6 tahun lalu. Tuan Garrison, silakan ikut kami untuk menyelesaikan dokumen, kata manajer itu dengan sopan. Oh, sebelum aku lupa, aku membeli Oriental untuk istriku. Biarkan dia menandatangani dokumennya, kata Levi. Apa, ini semua untuk istrinya? Dia sangat beruntung. Siapa yang bahkan menghadiahkan seluruh perusahaan kepada istri mereka? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Saya. Zoe menutup mulutnya dengan tangan, tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tersentuh dan meneteskan air mata dengan hadiah ini. Dia telah berjanji untuk membantunya naik ke puncak sejak dia diusir dari keluarga Lopez. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Zoe menatap Levi dengan penuh kasih, air mata mengalir dari matanya ke pipi porselennya. Ayo pergi, sayang. Saatnya menandatangani dokumen. Levi meraih tangan Zoe dan mengikuti staf di belakang panggung. Zain memperhatikan saat mereka meninggalkan tempat itu dengan ekspresi muram. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Aku harus mengamankan bintang Oriental untuk keluargaku. Aku juga menginginkan wanita itu untuk diriku sendiri. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Bawahannya Harold Walker bertanya. Berapa banyak orang yang kita bawa kali ini? Tanya Zain. 30 pejuang, jawab Harold. Baiklah, suruh mereka bersiap-siap dan mencegat Levi dan Zoe saat mereka akan pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke kota. Perintah Zain. Kilatan haus darah melintas di mata Zain. Belakang panggung. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan dokumen. Zoe Lopez telah resmi menjadi pemilik Oriental Star Group. Tangannya tidak bisa berhenti gemetar bahkan setelah dia menandatangani namanya di kontrak. Itu luar biasa. Dia merasa seolah-olah dia telah hidup dalam fantasi selama ini. Bab 383. Zoe mengelus wajah Levi dengan lembut. Hubi, apakah kita masih tidur? Apakah kamu bingung? Levi bertanya. Apakah sakit jika aku mencubitmu? Zoe bertanya sebelum mencubit kulit Levi dengan sekuat tenaga. Aduh, sakit. Seharusnya kamu mengujinya sendiri. Levi mengambil langkah ke samping untuk menghindari jarinya. Istriku sangat bodoh. Butuh beberapa saat, tetapi Zoe akhirnya menyadari situasinya. Semuanya nyata. Apakah kamu baru saja membeli seluruh perusahaan untukku? Kamu terlalu baik, terisak Zoe, memeluk Levi erat-erat. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Zoe mengerutkan alisnya dan menatapnya dengan banyak keraguan di matanya. Levi memulai, tapi dia terputus oleh dering telepon Zoe. Itu adalah telepon dari Iris. Kamu benar-benar bahagia sekarang, kan, Zoe? Tanya Iris sambil tersenyum. Hah? Bagaimana kamu tahu aku bahagia sekarang? Apakah kamu di resor juga? Zoe bertanya, bingung. Haha, bos misterius kami memperhatikan bakat luar biasamu dan membelikan Oriental Star Group untukmu. Dia sangat membutuhkan bantuanmu, jadi lakukan yang terbaik. Setelah mendengar penjelasan Iris, wajah Zoe jatuh. Dia menatap Levi dengan ekspresi muram. Dia mengira dia punya simpanan uang di suatu tempat yang dulu dia pahlawannya. Hal terakhir yang dia harapkan untuk didengar adalah bahwa orang yang mendapatkan kesepakatan itu adalah bos grup Morris. Levi mengambil keuntungan dari Morris Group untuk mencapai semua ini. Terlepas dari kekecewaannya, dia tersentuh oleh tekadnya yang kuat. Alih-alih mengeksposnya secara langsung, dia tersenyum dan berkata, Levi, kamu luar biasa. Kamu harus bekerja keras agar bisa naik peringkat di Morris Group. Levi benar-benar bingung dengan kata-katanya. Saya sudah menjadi bos Morris Group. Mengapa saya masih harus naik peringkat? Pasangan itu pergi setelah menandatangani kontrak. Mereka melewati sekelompok orang yang membawa Terence dengan tandu menuju rumah sakit saat mereka keluar dari resor. Levi mencibir, aku bisa saja membunuhmu karena berkomplot melawan istriku, jadi bersyukurlah karena aku membiarkanmu hidup. Begitu Levi dan Zoe naik ke mobil mereka, Zain muncul di belakang mereka. Apa, mereka sudah pergi? Bunuh pria itu dan bawakan wanita itu padaku. Aku ingin memaksa mereka menyerahkan Oriental kepada keluarga Suarez. Seringai kejam muncul di wajah Zain. Bahkan teman-temannya bergidik mendengar itu. Tuan muda ketiga, apakah Anda menyarankan kami mengambil alih grup bintang Oriental tanpa menghabiskan apapun?
Mengapa tidak? Kami baru saja memulai penaklukan Northampton. Kami harus mendominasi semampu kami. Kami membutuhkan semua orang di Northampton untuk takut pada keluarga Suarez. Zain menyatakan. Mari kita pergi. Sementara itu, Zoe terkantuk-kantuk di dalam mobil. Efek obat tidur sudah lama hilang, tetapi dia masih merasa sangat mengantuk setelah masuk ke dalam mobil. Levi melirik kendaraan yang mengikuti mereka melalui jendela kaca spion dan menyeringai. Apakah mereka mencari masalah? Setelah beberapa saat, sebuah mobil muncul tepat di depan mobil Levi dan menghentikannya di jalurnya. Mobil-mobil di belakang mereka juga menambah kecepatan dan membuat Audi mereka terkepung dalam hitungan detik. Beberapa lusin orang bergegas keluar dari mobil. Mereka semua dipersenjatai dengan tongkat logam saat mereka menyerang ke arah mobil Levi dan Zoe. Bab 384. Levi menyelinap keluar dari mobil dengan tenang untuk menghindari membangunkan Zoe. Harold menyerbu ke arah Levi dan menggeram, "Kamu pemberani, bukan? Tidak menyangka kamu akan keluar dan menghadapi kami daripada melarikan diri." Levi dengan tenang menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asap rokok sebelum menjawab, "Istriku sedang tidur. Keluar dari wajahku, atau yang lain." Hahaha. Harold dan kelompok pejuangnya tertawa terbahak-bahak. "Cukup, ayo pukul dia." Kelompok pejuang menyerbu ke depan atas perintah Harold. Levi mengirim tendangan terbang pada orang pertama. Orang itu meluncur ke udara sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Anggota tubuhnya kejang selama beberapa detik sebelum dia lemas. Semua orang membeku sesaat setelah menyaksikan kekuatan Levi. "Pukul dia!" Harold berteriak, marah. Pada saat yang sama, Levi mulai melawan. Dengan 2 pukulan kuat, dia mengirim 2 orang lagi terbang. Dalam hitungan detik, dia telah muncul tepat di depan Harold dan mencengkeram bahunya. Levi mengangkat lututnya dan membenturkannya ke wajah Harold. "ARGH!" teriak Harold. Darah dan darah kental berlumuran di seluruh wajahnya pada saat dia jatuh ke tanah, membuatnya hampir tidak bisa dikenali. Setelah itu, Levi masuk ke mode pertempuran penuh. Dalam 1 menit, lusinan pria yang dibawa Harold semuanya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Anggota tubuh mereka semua telah patah dan tidak berguna. Dia kuat. Dia terlalu kuat. Harold dan para pejuangnya terlalu meremehkan kekuatannya, Levi sangat terampil. Meskipun Harold dan para pejuangnya ahli dalam taktik licik, mereka telah dikalahkan dalam hitungan menit. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat Levi menyeret mobil yang mereka gunakan untuk menghalangi jalannya dengan tangan kosong. Mobil-mobil itu beratnya beberapa ton. Apakah dia bahkan manusia? Bola mata Harold akan keluar dari rongganya semakin dia menatap Levi. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Hal terakhir yang dia harapkan untuk bertemu di Northampton adalah manusia super. Tiba-tiba, James bergegas ke sisi Levi dengan beberapa anak buahnya. "Saya minta maaf karena datang terlambat, Tuan Garrison." Dia minta maaf. "Jangan khawatir, mereka hanya sekelompok preman," kata Levi. "Tetap di sini dan pukul siapapun yang mereka kirim sebagai bala bantuan. Oh, dan ingat untuk menyisihkan salah satu dari mereka untuk bertindak sebagai utusan," kata Levi sebelum masuk ke mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian. Zoe telah tertidur lelap sepanjang waktu. Senyum penuh kasih muncul di wajah Levi saat melihatnya. Dia akan mengubur orang-orang itu hidup-hidup jika mereka membangunkan istrinya. Sementara itu, Zain semakin cemas. Dia merasa kelaparan setiap kali dia memikirkan fitur cantiknya, serta kegagalannya untuk mendapatkan grup bintang oriental untuk keluarganya. "Cepat, aku yakin Harold dan anak buahnya sudah menyelesaikan semuanya." Zain menelepon Harold, tetapi tidak dijawab. "Dia pasti memukuli bajingan itu," dia mencibir. Zain tiba di tempat kejadian 5 menit kemudian. Dia menyeringai jahat ketika dia melihat puing-puing mobil berserakan di jalan. "Bersiaplah untuk mati, Levi Garrison." Zain bergegas ke keributan, hanya untuk merasa ngeri dengan pemandangan yang muncul di hadapannya. Bentuk Harold yang rusak dan 30 pejuangnya semuanya tergeletak tak bernyawa di tanah. Apa yang terjadi? Zain tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak bisa melihat mobil Levi dimanapun. Tiba-tiba, pintu mobil tepat di sebelahnya terbuka. Beberapa orang asing turun dari mobil, tubuh mereka yang besar membuat mereka terlihat seperti gunung daging. Pemimpinnya, James, menatapnya dengan minat ringan. "Siapa kamu? Di mana Levi dan Zoe?" tanya Zain. "Yah, Tuan Garrison menyuruhku untuk menjagamu," jawab James, memamerkan giginya dengan seringai kejam. Apa yang kamu inginkan?" Zain mulai panik saat orang-orang berotot mulai mendekatinya. Dia kecil dibandingkan dengan mereka. Bab 385. James menamparkan Zain di wajahnya tanpa peringatan. Tamparan itu hampir membuatnya pingsan. Suara berdengung terjadi saat dia berjuang untuk pulih darinya. Tamparan itu bukanlah akhir dari segalanya. James menghentakkan kakinya ke kaki Zain, mematahkannya menjadi beberapa bagian dengan suara keras. Kakinya yang lain juga patah. Lengannya hilang dalam hitungan detik.
Zain tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak sekuat tenaga. Dia tidak hanya kehilangan seluruh perusahaan karena orang lain, tetapi dia juga dilumpuhkan oleh beberapa orang brengsek asing. Dalam beberapa menit, semua anak buah Zain terbaring di lantai dan menggeliat kesakitan. Hanya satu orang yang tersisa. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Northampton bukanlah tempat Anda bisa melenggang begitu saja dan menyebut diri Anda raja. James meludah sebelum berbalik dan pergi. Setelah hanya beberapa jam, berita menyebar luas di antara bangsawan Erudia. Tidak hanya keluarga Suarez gagal merebut bahkan sebagian dari saham Oriental, tetapi tuan muda ketiga dan anak buahnya juga telah dipukuli habis-habisan dan diusir dari Northampton. Itu adalah berita utama hari itu. Banyak orang telah mempertimbangkan pergi ke Northampton untuk memperebutkan pangsa pasarnya, tetapi insiden itu membuat mereka takut. Hampton Utara tidak kekurangan pemimpin meskipun runtuhnya kamar dagang Hampton Utara dan keluarga Gonzales. Grup Morris, salah satunya, adalah bintang yang sedang naik daun. Dikabarkan bahwa seseorang dari grup Morris telah melumpuhkan tuan muda ketiga dari keluarga Suarez. Untuk waktu yang lama, keluarga Suarez menghilang dari pandangan publik, seolah-olah mereka telah mundur untuk mengamati situasi dari pinggir lapangan. Keluarga lain mengikuti. Sementara itu, Levi dan Zoe pergi ke Oriental Star Group secepat mungkin. Para petinggi Oriental bergegas keluar dari gedung untuk menyambut bos baru mereka. Media dihubungi, dan konferensi pers diadakan. Ketika Zoe tiba, upacara suksesi diadakan, diikuti dengan konferensi pers. Di sisi lain, keluarga Lopez terus menderita. Kalian semua, keluar. Manajer Union Square mengusir grup Lopez dari gedung kantor. Mereka bahkan sampai membuang barang-barang mereka dari pintu. Grup Morris terus membombardir mereka dengan panggilan telepon, mengingatkan mereka bahwa mereka hanya punya 1 hari lagi. Jika mereka gagal untuk mengusir diri mereka sendiri pada batas waktu, mereka harus membayar denda 1 miliar. Perusahaan-perusahaan yang diambil pinjaman oleh grup Lopez terus mengganggu mereka untuk pembayaran kembali. Keluarga Lopez menghabiskan malam mencoba menghubungi Zoe tetapi tidak berhasil. Keesokan paginya, rambut Harry telah memutih. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan dipenjara karena ini? Harry bergumam. Semua orang tampak seperti tidak tidur selama berhari-hari, dengan kantung mata gelap dan ekspresi lelah. Mereka kehabisan ide. Tiba-tiba, sebuah berita di TV menarik perhatian mereka. "Hei, bukankah itu Zoe?" seru Melanie. "Apa, Zoe?" Semua orang melihat ke arah TV untuk melihat Zoe duduk di belakang meja pada konferensi pers Oriental Star Group. Saluran tersebut melaporkan tentang pengalihan kepemilikan grup bintang Oriental ke Zoe, serta penunjukannya sebagai ketua dan CEO perusahaan. Menurut perkiraan, grup bintang Oriental bernilai sekitar 5 hingga 6 miliar. Keterampilan kepemimpinan spektakuler Mes, Lopez akan membantu Oriental tumbuh dan berkembang lebih jauh lagi, kata reporter itu sambil tersenyum. Apa, dia ketua grup bintang Oriental sekarang? Bagaimana bisa, bukankah itu bernilai setidaknya 5 miliar? Bagaimana dia melakukannya? Apakah aku sedang bermimpi? Bab 386. Anggota keluarga Lopez bisa merasakan diri mereka menjadi gila. Mereka tidak menyangka akan terjebak dalam situasi ini. Mereka telah membayangkan Zoe mengemis di jalanan setelah diusir dari keluarga, namun dia telah menentang harapan mereka. Dia telah menjadi ketua perusahaan besar bernilai miliaran. Mereka sangat menyesalinya. Harry, khususnya, berharap dia bisa memutar kembali waktu dan memperbaiki kesalahannya. Dia menamparkan wajah Henry dan Fabian dengan kasar. "Beraninya kau menyarankan agar aku menyingkirkan keluarga Aaron dari kehidupan kita. Lihat Zoe sekarang, kita tidak akan pernah bisa menikmati kejayaannya sekarang. Aku yakin membeli perusahaan itu mudah baginya," teriak Harry. Henry dan Fabian terdiam. "Bukankah Anda yang membuat keputusan? Mengapa Anda menyalahkan kami sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelum itu?" "Bagaimana dia melakukannya?" tanya Melanie bingung. "Aku yakin dia tidur dengan beberapa taipan. Aku tidak bisa memikirkan cara lain dia bisa mencapai itu." Henry mendengus. "Ya, itu menjijikkan. Untungnya, dia bukan bagian dari keluarga kami lagi. Kami akan sangat malu padanya. Dia sangat tidak tahu malu." Keluarga Lopez terus mengoceh tentang Zoe. Harry mengangguk. "Kita semua tahu metode licik apa yang dia gunakan, tetapi dia adalah bos grup bintang Oriental sekarang. Apa yang bisa dilakukan orang tentang itu? Hanya ada satu cara yang tersisa, dan itu adalah meminta bantuannya." Mereka segera menuju grup bintang Oriental. Mereka berhasil menabrak Zoe begitu mereka tiba di kantor. Meskipun anggota keluarga Lopez membencinya, mereka masih memasang senyum di wajah mereka saat mendekatinya. "Oh Zoe, kami akhirnya menemukanmu," seru Harry. "Aku minta maaf atas semua yang terjadi padamu sebelumnya. Itu semua salah pamanmu. Aku telah menghukum mereka dengan berat. Selama kamu mau kembali, kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Bisakah kamu membantu kami, demi aku?"
Lihat betapa lumpuhnya aku sekarang. Dia melanjutkan dengan memohon. Harry memang tampak sekitar 10 tahun lebih tua setelah hanya beberapa hari berpisah. Zoe, kamu adalah bos grup bintang oriental sekarang, jadi kamu memiliki kekuatan untuk membantu kami. Itu akan baik untukmu juga di masa depan. Harry memohon ketika anggota keluarga lainnya memandang dengan menyedihkan. Zoe benar-benar merasa kasihan pada mereka. Harry, sayang, apa yang kamu lakukan? Ayo pulang. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus membantu mereka, Levi muncul di belakangnya. Keluarga Lopez marah dalam diam ketika mereka melihatnya. Dia tidak baik lagi. Zoe, mari kita bicarakan ini secara pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan Levi, kata Harry buru-buru. Levi dengan cepat meraih tangan Zoe dan membawanya pergi. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengabaikan orang-orang ini? Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Saya. Zoe menggigit bibirnya, tidak yakin harus berkata apa. Kamu bukan lagi anggota keluarga Lopez. Mengapa peduli dengan urusan mereka? Kapan dia akan menyadari bahwa dia terlalu baik untuk kebaikannya sendiri? Apa maksudmu, Levi Garrison? Son berteriak dengan suara panik saat Zoe diseret lebih jauh dari mereka oleh Levi. Keluar, kami tidak akan membantumu, Levi menyatakan. Baiklah, apakah Anda ingin tahu bagaimana Zoe mendapatkan posisinya di Oriental Star? Sehun terkekeh. Bagaimana? Dia tidur dengan pria lain. Son mengacungkan jari ke arah Levi sambil mengejek, kamu tidak tahu tentang itu, kan? Bagaimana menurutmu Zoe berhasil meyakinkan para investor itu? Bagaimana menurutmu dia membayar untuk kantor di Union Square itu? Dia melakukan semua itu dengan tidur dengan pria lain yang lebih tua. Kamu telah ditipu. Bab 387. Hahaha, itu benar, Levi Garrison, idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir Zoe akan menunggu 6 tahun untukmu? Dalam mimpimu, dia tidur dengan banyak pria selama periode itu. Ya, benar, Zoe adalah pelacur yang membuat malu keluarga Lopez. Kamu menjijikkan. Apakah orang tuamu tahu kamu pelacur? Situasi sudah berubah menjadi masam, sehingga keluarga Lopez tidak peduli lagi. Mereka melompat masuk dan terus menghina Zoe. Zoe langsung menangis setelah diejek oleh keluarganya. Son mencibir, untuk apa kamu menangis? Kamu tidak benar-benar merasa bersalah, kan? Jangan pikir kami tidak tahu tentang semua hal keji yang telah kamu lakukan. Kami hanya diam karena itu memalukan, idiot. Petik 2. Son merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya begitu dia selesai berbicara. Rasanya seolah-olah dia telah ditendang ke dalam air es. Ketika Son berbalik dan melihat tatapan Levi, yang pertama menjadi sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Apa-apaan itu? Seekor monster. Pembunuh. Tatapan seperti itu bisa menusuk hati siapapun, dan satu tatapan sudah cukup untuk memicu mimpi buruk. Levi berdiri di depan Son pada detik berikutnya. Yang pertama menendang kaki dengan paksa. Son meludahkan darah setelah menabrak dinding dan jatuh. Dia bahkan belum berdiri sebelum Levi muncul tepat di depannya. Levi mengangkat Son, menekannya ke dinding. Tangan kanan Levi berada di leher Son, itu menjadi lebih ketat dan lebih ketat. Ark. Wajah Son berubah ungu segera setelah itu, dan matanya memutih saat kakinya menendang-nendang tanpa tujuan. Dia tercekik. Levi akan membunuhnya. Keluarga Lopez datang dengan cepat. Mereka bergegas untuk menghentikan Levi. Sayangnya, Levi menendang mereka semua sebelum mereka bisa menghentikannya. Itu tidak ada harapan. Levi berniat membunuh Son. Wajah Son menjadi gelap. Levi, tidak, kamu akan mendapat masalah karena itu. Zoe bergegas mendekat dan menarik Levi pergi. Son jatuh ke lantai setelah Levi mengendurkan cengkeramannya. Sayangnya, Son pingsan karena terlalu lama kehabisan udara. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Keluarga Lopez dengan cepat membawa Son dan membawanya ke rumah sakit. Harry dan yang lainnya ingin mengancam Levi, tetapi ketika mereka melihat tatapan membunuh Levi, mereka menjadi sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Itu orang gila, kita tidak bisa main-main dengan dia. Zoe berteriak dengan marah, aku tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga Lopez. Jangan datang mencariku lagi karena aku tidak akan membantu kalian. Zoe dan Levi meninggalkan tempat itu setelahnya. Jika Zoe tidak menghentikan Levi, dia akan membunuh mereka karena apa yang mereka katakan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang menghina istrinya seperti itu? Keluarga Lopez benar-benar putus asa. Zoe tanpa ampun menolak mereka, harapan terakhir mereka telah hilang. Mereka sendirian, mereka harus membayar utang 100 juta dan klaim kerusakan hukum 1 miliar. Itu sudah cukup untuk membuat mereka semua masuk penjara. Harry menyerah dan mempersiapkan dirinya untuk ditahan. Tetap saja, dia marah karena anggota keluarga Lopez lainnya masih terlalu muda. Son dan yang lainnya masih berusia 20-an. Itu adalah salah satu malam paling menyiksa bagi keluarga Lopez. Banyak dari mereka telah berusia 1 dekade dalam satu malam itu.
Semua orang duduk bersama keesokan harinya saat mereka menunggu hal yang tak terhindarkan. Beberapa mobil melaju ke rumah. Ketika keluarga Lopez mendengar mobil-mobil itu datang, mereka menjadi hancur. Sekelompok orang memasuki rumah segera setelah itu. Harry mendongak dan menyadari bahwa dia tidak mengenal penyusup. Pria parubaya yang tampak seperti bos masuk dan melihat semua orang tampak hancur. Dia berteriak dengan marah, "Apa artinya ini? Mengapa keluarga Lopez di Northampton dalam keadaan yang sangat buruk? Kalian membuat malu keluarga kami." Hah? Harry dan yang lainnya tercengang. Apakah orang-orang itu tidak datang untuk menuntut pembayaran? Bab 388. "Maaf, kamu siapa?" tanya Harry. "Kau bahkan tidak mengenaliku, Harry Lopez. Aku Dustin Lopez dari South City." Dustin menggonggong. "Apa, keluarga Lopez dari South City?" Harry segera berdiri, dia akan berlutut karena rasa hormat jika itu pantas. Henry dan yang lainnya juga berdiri dengan sopan. Itu adalah anggota keluarga Lopez dari South City. Sejauh menyangkut Harry dan yang lainnya, keluarga itu seperti bangsawan. Seolah-olah raja dan ratu sedang berkunjung ketika anggota keluarga Lopez dari kota selatan datang berkunjung. "Apa yang terjadi?" tanya Dustin dengan kejam. Harry dengan cepat berbagi segalanya dengannya. Setelah mempelajari semuanya, Dustin mengejek, "Baiklah, keluarga Lopez dari South City akan menanganinya." Hah? Harry dan yang lainnya terperangah. Keluarga Lopez dari South City akan menangani semuanya. Apakah ini hadiah dari surga? Kami ingin memperluas bisnis kami ke Northampton. Kalian akan memainkan peran penting, jadi masalah kalian harus diselesaikan, jelas Dustin. Itu membuat yang lain lebih bahagia. Keluarga Lopez dari South City akan datang ke Northampton. Apakah itu berarti kita akan mendapat manfaat dari ekspansi mereka juga? Keluarga Lopez dari Northampton akan memainkan peran penting dalam pengembangan keluarga Lopez dari South City menjadi Northampton. Keluarga Lopez di Northampton memiliki koneksi yang baik di kota. Itu akan membantu keluarga Lopez dari kota selatan membangun fondasi yang kuat ketika mereka datang. Oleh karena itu, tidak masalah jika Harry berutang lebih dari 1 miliar. Lopez dari kota selatan akan tetap membantu karena mereka akan menghasilkan ratusan miliar di masa depan dengan bantuan Harry. 1 miliar hanya tidak berarti banyak dalam situasi seperti itu. Dustin membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk menyelesaikan semua masalah grup Lopez. Kekayaan bersih Harry dan keluarganya juga tumbuh secara eksponensial karena keluarga Lopez dari South City akan segera pergi. Dengan sekutu yang kuat, mereka tidak perlu peduli dengan Zoe lagi. "Apa, Zoe, apakah itu tidak berbakti?" Dustin menggeram marah setelah mendengar cerita yang dilebih-lebihkan dan menyesatkan dari Harry dan yang lainnya. "Ya, tapi ini semua salahku. Aku tidak membimbingnya dengan baik, dan itu membuat malu keluarga Lopez." Harry tampak seperti akan menangis. "Kenapa kamu tidak memintanya untuk melepaskan nama keluarganya? Wanita seperti itu tidak punya hak untuk menggunakan nama keluarga kita," kata Dustin. Harry mengeluh sambil menangis, "Saya tidak punya hak untuk melakukannya. Saya hanya bisa menghapusnya dari silsilah keluarga kami. Dia tidak akan setuju untuk mengubah nama keluarganya, dan wanita jalang itu telah menjadi CEO dengan meniduri orang lain. Kami tidak memiliki pilihan." Dustin membanting tangannya ke meja dan menggeram, "Sialan. Wanita itu mempermalukan seluruh keluarga kita. Aku harus memaksa dia dan keluarganya untuk mengubah nama keluarga mereka. Aku sendiri yang akan mengejarnya karena kalian tidak bisa melakukannya." Petik 2. Juga, pamanku, Sebastian, akan segera datang. Aku ingin masalah ini diselesaikan sebelum dia sampai, sehingga masalah kecil seperti ini tidak mengganggunya, tambah Dustin. "Apa, Sebastian akan datang? Syukurlah," kata Harry bersemangat. Mata Dustin bersinar dengan kekejaman ketika dia menginstruksikan, "Kamu akan ikut denganku besok, dan kita akan menyelesaikan masalah ini dengan Zoe bersama-sama." Keluarga Lopez tidak pernah berpikir mereka akan melihat hari ketika mereka mencapai tingkat yang baru. Mereka berada di bawah perlindungan keluarga Lopez dari South City. Malam itu, mereka sangat bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa tidur. Mereka semua berharap untuk menyakiti Zoe keesokan harinya. Mereka akhirnya bisa membalas dendam. Bab 389. Keesokan harinya, armada mobil keluarga Lopez berbaris dengan bangga ke Oriental Star Group. "Permisi, apakah Anda punya reservasi?" tanya resepsionis segera ketika dia melihat sekelompok orang datang. "Saya di sini untuk berbicara dengan Zoe Lopez," ejek Dustin, yang memimpin jalan. "Oh, Anda di sini untuk Mes Lopez. Apakah Anda sudah membuat janji?" "Mes Lopez baru saja bergabung dengan kami, jadi dia sangat sibuk sekarang," jawab resepsionis sambil tersenyum. Mereka telah melihat Zoe masuk sebelum jam 7 pagi hari itu. Dustin mencibir, "Sepertinya aku butuh janji untuk berbicara dengannya." "Tunggu, Pak, Anda harus menelepon dulu jika ingin berbicara dengan Mes Lopez. Saya baru saja melihat ke dalam sistem. Mes Lopez tidak ada janji dengan siapapun hari ini."
Silakan pergi, kata resepsionis itu dengan sopan. Dustin tiba-tiba menamparkan resepsionis. Tamparan itu begitu keras sehingga resepsionis jatuh ke lantai dan menangis. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira Dustin akan sekejam itu. Keamanan. Seseorang memanggil keamanan. Beberapa penonton langsung berteriak. Sekelompok penjaga keamanan muncul segera setelah itu. Siapa pembuat onar? Dustin mengejek dan menginstruksikan, turunkan mereka. Keempat pria berotot yang berdiri di belakangnya menyerang. Beberapa saat kemudian, lebih dari 20 penjaga keamanan tergeletak di lantai dan mengerang kesakitan. Harry dan yang lainnya senang melihat pemandangan itu. Keluarga Lopez dari Salt City benar-benar berbeda. Mereka terlalu keren. Mereka sangat kuat sehingga mereka tidak perlu peduli tentang apapun. Dustin menuntut dengan kejam, suruh Zoe Lopez datang menemuiku segera. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar ruang tamu, dan mereka menatap Dustin dengan waspada. Semua orang melihat betapa kuatnya keempat pria yang bersamanya. Situasi menjadi begitu mengerikan sehingga Zoe diperingatkan, dan dia dan beberapa manajer puncak pergi. Ekspresi Zoe berubah ketika dia melihat Harry dan yang lainnya di sana. Itu Zoe, itu wanita tidak berbakti yang telah menodai dan menghancurkan nama keluarga kita. Son dan Melanie segera memberitahu. Tatapan dominan Dustin beralih ke Zoe. Anda Zoe Lopez. Dan Anda, tanya Zoe penasaran. Son mencibir, dengar, Zoe. Ini Dustin Lopez dari Salt City, dan dengan benar, kamu harus menyebutnya sebagai kakek. Namun, kamu tidak layak melakukannya. Hah, keluarga Lopez dari Salt City. Ekspresi Zoe berubah, dan matanya bersinar saat dia waspada. Zoe Lopez, Anda akan mengubah nama keluarga Anda hari ini. Anda tidak boleh menyimpannya karena klaim Anda telah dicabut. Dustin menatap tajam ke arah Zoe. Permisi, nama belakang saya dicabut. Zoe membantah, ya, memang benar bahwa saya telah dihapus dari silsilah keluarga, tetapi nama saya Zoe Lopez, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Undang-undang menerima nama saya, dan nama di kartu identitas dan akun saya akan tetap sebagai Zoe Lopez. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Henry dan yang lainnya menyalakan api dengan menambahkan, lihat, dia selalu tidak masuk akal. Sikap Zoe membuat marah Dustin, dan dia berteriak, ini bukan terserah Anda. Negara ini memiliki hukumnya sendiri, tetapi keluarga juga memiliki aturan. Saya mewakili keluarga Lopez dari Salt City, dan saya mengatakan bahwa Anda mengubah nama keluarga Anda. Zoe juga marah, dan dia bersikeras, dan saya katakan itu tidak akan terjadi. Nama saya Zoe Lopez, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Baik, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Kawan, bawa dia pergi. Dia akan mengubah nama keluarganya dengan satu atau lain cara. Perintah Dustin. Keempat pria yang datang bersama Dustin membawa Zoe pergi dengan paksa. Bab 390. Oriental Star Group berantakan. Tetap saja, lawan mereka adalah sosok yang kuat dari Salt City, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah masalah internal keluarga kami, dan jika ada yang berani ikut campur, keluarga Lopez dari Salt City tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mengancam Dustin sebelum dia pergi. Itu membuat semua orang semakin ketakutan. Pada akhirnya, Zoe diseret kembali ke rumah keluarga. Mereka memaksa Zoe untuk berlutut di depan aula leluhur keluarga Lopez. Puan, kami telah berbicara dengan departemen terkait, dan nama keluarga Zoe dapat diubah kapan saja. Setelah mendengar laporan itu, Dustin menoleh ke Zoe dan mengejek, pilih nama keluarga lainnya. Kamu tidak layak disebut Lopez. Zoe menggelengkan kepalanya, itu tidak akan pernah terjadi. Nama saya Zoe Lopez, dan saya tidak akan tinggal diam bahkan jika Anda memiliki departemen yang mengubah nama saya secara resmi. Saya hanya akan mengubahnya kembali. Semua orang terkejut dengan kegigihan Zoe. Sialan kau, Zoe Lopez. Beraninya kau mengabaikan aturan keluarga. Dustin bisa merasakan otoritasnya ditantang, dan itu membuatnya marah. Pak, begitulah dia dari dulu. Dia tidak pernah menghormati keluarga Lopez di Northampton atau di Salt City. Son dan yang lainnya terus menyalakan api dari samping. Aku akan memerintahkanmu untuk terakhir kalinya. Ganti nama keluargamu yang aneh. Dustin menggeram saat dia memaksakan amarahnya. Zoe tetap keras kepala dan mengabaikan keselamatannya saat itu. Tidak aneh, kamu bisa menuntut 100 kali, tapi jawabanku akan tetap sama. Dustin tidak terlihat marah. Sebagai gantinya, dia tertawa dan berkomentar, baiklah, kamu keras kepala. Kawan, siapkan cambuk sesuai dengan aturan keluarga. Aku akan memukulnya sampai dia sujud. Dustin baru saja selesai berbicara ketika dua bawahannya mendekat dengan cambuk panjang. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin gila dan ketat aturan mereka. Mereka dalam keluarga yang tidak mematuhi aturan pasti akan dicambuk. Cambuk itu akan sangat kuat dan keras sehingga korbannya membutuhkan setidaknya 10 hari istirahat di tempat tidur untuk pulih. Bahkan Harry gemetar mendengarnya. Dia telah melihat konsekuensi dicambuk sebelumnya.
Satu cambuk sudah cukup untuk merobek kulit korbannya dan merobek daging korbannya. Harry telah melihat seorang pria menderita 10 cambuk, dia membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih. Harry tidak pernah mengira Dustin akan melakukan itu pada Zoe. Keras kepala Zoe jelas telah memicu Dustin, dan yang terakhir berkata, aku akan melaksanakan hukuman itu. Dustin mengambil cambuk dan menyeringai seperti iblis yang kejam ketika dia menoleh ke Zoe. Zoe Lopez, Anda adalah anggota keluarga Lopez yang tidak berbakti dan telah mengabaikan aturan kami. Anda bahkan mengabaikan ajaran leluhur kami, dan karena itu, Anda akan dihukum. Kamu akan dikeluarkan dari silsilah keluarga dan akan mengubah nama keluargamu. Perintah Dustin dengan kejam. Kita akan mulai dengan 10 cambuk. Dustin sudah bisa melihat betapa mengerikannya darah Zoe setelah dicambuk. Harry menjadi gugup saat itu. Tidak peduli seberapa marah atau kecewanya dia pada Zoe. Dia masih cucunya, dan dia telah melihat betapa mengerikan cambuk itu. Zoe akan kesulitan bertahan jika dia dicambuk 10 kali. Tunggu dulu, biarkan aku bicara dengannya dulu. Harry kemudian berjalan ke Zoe dan menasihati, Zoe, dengarkan aku. Setujui saja persyaratannya, itu hanya nama keluarga, bukan. Ini bukan masalah besar, kamu tidak akan bisa menangani cambuk. Ekspresi Zoe tetap gelap, dan dia mengejek, terima kasih, kakek, tapi aku tidak akan pernah menyetujuinya. Datanglah padaku, aku tidak takut. Kalau begitu jadilah itu. Dustin sangat marah saat dia mengangkat cambuknya untuk menyerang Zoe. Harry sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Zoe menutup matanya juga dan merasa putus asa saat dia bersiap untuk menderita melalui segalanya. Bersambung.